halo. Apa kabar? Ini Bung Rocky banyak yang pesan Mas Yesus diganti dong sapaannya kebuka pakai bikin pantun kayak gitu. Kata mereka gitu makanya. Saya tanya pada mereka, pantunnya apa dong? Pantun minyak goreng kayak kata dia gitu. Tapi saya belum terpikir soal minyak goreng. Tapi realitasnya minyak goreng itu masih jadi persoalan yang terus berlanjut. Ini di beberapa daerah dilaporkan seperti di Kendari kalau tidak salah saya baca tadi ya, itu udah sampai 70.000 harga minyak goreng ya. Ini dahsyat juga nih angka-angkanya, dan kemudian kelangkaan di mana-mana juga sudah ya juga masih terus berlanjut, dan kita tahu harga-harga lain juga akan menyusul, dan ini gula yang sudah hampir dipastikan juga akan segera naik, gula, BBM itu tinggal menyusul dan sebagainya. Tapi yang terjadi justru dalam situasi begini pemerintah kelihatannya tetap ngotot untuk terus menunda atau menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan gitu ya. Gerilyanya bisa terlihat itu dari pertemuan antara Surya Paloh dengan Ketua Umum Airlangga kemarin. Ini bawa delegasi khusus, dan kelihatannya misi dari Airlangga gagal ini ya, Bung Rocky, karena ini ngotot Surya Paloh tetap menganggap bahwa harus sudah diakhiri lah soal wacana itu. Sementara Airlangga bilang kan Golkar ini Golkar adalah suara rakyat adalah suara Golkar. Ada aspirasi, jadi kita harus tampung. Itu kelihatannya Bung Rocky yang masih hangat berita-beritanya. Iya, harga minyak goreng itu jadi mahal karena dia hilang dari pasaran. Karena diborong oleh partai-partai untuk menggoreng isu penundaan pemilu itu soalnya. Dan kita lihat gerilya tetap berlangsung. Seri deklarasi dukungan yang biasa disebut kebulatan tekad masih berlangsung. Bahkan sedang ada perencanaan untuk luar negeri supaya bikin kebulatan tekad yang sama. Jadi isu ini nggak akan berhenti karena Presiden Jokowi masih menunggu perkembangan isu ini atau eskalasi isu ini. Karena dia nggak secara tegas mengatakan stop dengan isu ini kan. Tetap dia ingin agar supaya isu ini dirawat, karena dia juga ingin menunggangi kepentingan itu. Jadi pertemuan kemarin saya kira di Nasdem itu semacam upaya mungkin karena Airlangga masih berharap bahwa dia masih bisa diselamatkan reputasinya melalui penundaan supaya dia bisa perbaiki seluruh komorbid dia, individu maupun partai setelah 2024. Karena itu dia berupaya saya kira membujuk Pak Surya Paloh. Tapi kita tahu sama-sama Surya Paloh ini lebih keras dari karang kalau udah ambil kesimpulan, dan dia nggak peduli itu. Dan tentu lebih dari itu Surya Paloh juga tahu komorbid istana, sehingga nggak mungkin dia bilang ya istana udah divaksin 3 kali, gua udah divaksin 7 kali itu. Kira-kira begitu pikiran Nasdem. Jadi Nasdem menganggap bahwa dia lebih kuat dari istana tuh dalam pengetahuan manuver politik dan dalam menukar rahasia kekuasaan. Saya kira itu tuh. Kan Pak Surya Paloh udah bertahun-tahun dari Orde Baru ada di dalam lingkaran kekuasaan, dia tahu siapa yang main-main beginian. Jadi saya kira tetap kita mesti waspada karena Presiden nggak peduli dengan isu minyak goreng, dia peduli dengan isu penundaan jabatan itu, dan kelihatannya dia masih ingin supaya jabatan dia bisa diperpanjang. Dan itu yang akan membuat kita dalam minggu-minggu ini waspada terus karena tipu-menipu berjalan. Nah, cuma itu akal istana cuma itu. Baik untuk menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan partai-partai yang bermasalah, maupun memenuhi tuntutan oligarki. Dan pembuktian itu barusan kemarin kita bahas bahwa Presiden akhirnya jadi petugas partai juga, petugas oligarki juga, karena akhirnya ibu kota negara itu dipimpin oleh orang korporasi. Itu ajaibnya langsung kelihatan. Yang kita anggap misteri akhirnya terbuka bahwa memang seluruh desain ibu kota itu dimaksudkan untuk mempermudah proyek-proyek bagi oligarki. Itu kira-kira kesimpulan FNN hari ini. Dan yang menarik, setelah pertemuan itu Surya Paloh juga dengan tegas menyatakan bahwa sejauh ini tidak perlu ada reshuffle kabinet gitu. Padahal kemarin kan dinyatakan bahwa PAN itu dipastikan akan dapat satu menteri dan satu wamen gitu. Ini apa kaitannya? Jangan-jangan kemarin Surya Paloh tahu ini pasti kalau dia bertahan dengan posisi menolak penundaan, dia bakal diamputasi gitu
satu atau dua menterinya di kabinet. Ya pasti, Surya Paloh di awal udah tahu nih. Ini Golkar datang ke sini, mau nodong gue soal reshuffle apa. Dan Surya Paloh mungkin berpikir, ya mestinya Pak Jokowi itu reshuffle menteri-menteri yang datang dari pengusung anti konstitusi kan. Ya mestinya Golkar yang di reshuffle, PAN yang di reshuffle, PKB, supaya kursi itu dibagi pada mereka yang pro konstitusi itu. Jadi mestinya Nasdem yang tambah kursi, PDIP yang dapat tambah kursi baru, P3 dapat kursi baru, begitu. Ya, Pak Surya Paloh lebih cepat membaca langkah-langkah politik Golkar lah, kira-kira begitu. Kenapa? Ya karena Pak Surya Paloh lebih senior di Golkar. Ini kan semuanya Golkar connection kan. Ya hafal, khatam lah gitu ya, permainan di Golkar gitu ya. Oh jelas, Bang Surya mah nggak ada matinya begituan. Oke, dan karena kan kemarin kabarnya justru kalau nggak berhasil misinya Erlangga, dia yang akan diwamputasi kan, itu sebelumnya sempat yang Karena itu Erlangga manyun akhirnya, dia masih ngomong ya kita ingin agar supaya ada konsolidasi ulang di antara partai-partai supaya membahas lagi. Jadi dia masih ngotot untuk bahas perudahan ini kan. Iya. Jadi udah di ujung jurang pun dia masih bertahan pada rumput yang bergoyang. Ya, akhirnya dia putus bersama rumput yang bergoyang. Yang kita tunggu kapan kira-kira Erlangga Hartarto bertemu dengan Ibu Megawati. Karena kalau Pak Luhut rasanya sih nggak mungkin ketemu untuk Megawati melakukan lobby-lobby ini. Ya udah pasti udah ada kirim-kirim sinyal, tapi justru Pak Surya yang sebetulnya beberapa waktu yang lalu bersitegang dengan Ibu Mega, kan dulu kan saling nggak menyapa tuh Surya Paloh dan Ibu Mega. Sekarang dia ada dalam konstruksi berpikir yang sama tuh. Jadi kita mesti paham bahwa politik Indonesia dalam keadaan compang-camping pun tetap ada orang yang konsisten tuh. Ada masalah banyak pada Partai Nasdem, ya segala macam isu, karena Nasdem juga pernah banyak punya menteri yang dengan sendirinya pasti punya kepentingan dengan oligarki, demikian juga PDIP. Tapi dalam soal ini saya harus tegakkan berbagai macam jempol untuk mendukung koalisi Nasdem dan Ibu Mega tuh. Dan kalau bisa saya calonkan aja presiden berikutnya, kalau dipercepat ya Surya Paloh dan Ibu Mega berpasangan. Capres dan Wapres. Kita mau terangkan itu supaya kita anggap bahwa masih ada orang yang ingin menegakkan konstitusi itu. Nasdem jelas dan Ibu Mega. Kalau yang di luar Demokrat dan PKS jelas karena mereka ada di luar kekuasaan. Tapi dari menegakkan dan beroposisi dari dalam itu berat dalam soal ini. Jadi sekali lagi Pak Surya Paloh terima kasih karena tetap teguh pada pendirian, juga Ibu Mega yang kokoh karena pengalaman dia dengan pengkhianatan konstitusi. Ya, nah sementara Gerindra meskipun sudah menyatakan sikap, tapi sampai sekarang Pak Prabowo-nya belum bersuara loh, Bung Rocky. Ya, Pak Prabowo kan lagi sibuk ngurus hal-hal strategis dengan MBS, lagi di Arab Saudi muter-muter tuh. Jadi saya kira Prabowo ada di ring pertama untuk memutuskan isu ini itu. Kalau dia ucapkan lalu selesailah problem ini, karena akhirnya komplotan yang disebut penculik konstitusi ini bukan sekedar kudeta, ini penculik konstitusi akan gigit jari itu. Dan kita mesti tagih kalau mereka dikalahkan para kudeta penculik konstitusi ini, tiga partai itu, dia mesti dihukum. Jangan Pak Jokowi menganggap bahwa ini sekedar wacana. Loh, ini wacana kriminal kok. Dan bahkan mengkriminalkan konstitusi. Menculik konstitusi adalah kriminal. Dan Pak Jokowi nggak boleh bilang, ya semua orang boleh bicara apa aja karena demokrasi. Nah, kemarin Munarman cuma bicara soal khilafah, itu secara akademis pun udah ditangkap. Jadi soal-soal semacam ini yang mesti konsisten. Ya, dan ini yang menarik juga, ada kecurigaan soal penundaan pembahasan anggaran pemilu ini. Kan sampai sekarang ini belum diputuskan soal anggaran pemilu ini, dan banyak yang sudah mulai berteriak-teriak, termasuk Benny Harman dari Demokrat yang mencurigai ini bagian dari paket untuk menunda pemilu tadi. Kalau ini jadi skenario nanti kalau gagal lobby-lobby, tapi pada satu ujung oke, nggak mau pemilu tapi nggak ada duit. Nah, yang ini yang menarik kelihatannya justru sudah diantisipasi oleh juga Ketua KNPI di Sumatera Utara, yang mereka mengajak anak-anak muda untuk menggalang dana, untuk menyiapkan dana membiayai pemilu. Ini saya kira gerakan yang menarik juga. Ya, ini gerakan moral semacam ini akan jadi banyak
Walaupun nanti orang anggap ya mana bisa, iya bukan soal mana bisa, tapi intinya orang ingin ada semacam panduan moral. Kalau negara nggak mampu, oke, masyarakat sipil akan ambil alih untuk menyelenggarakan pemilu. Kan sama juga dulu di dalam situasi krisis dan pemerintah menolak pemilu, masyarakat sipil justru jadi panitia itu. Dulu kita siap-siap dengan apa namanya itu KIP, komite segala macam itu yang ikut NAMFREL. Kan dulu Filipina juga yang menyelenggarakan pemilu masyarakat sipil karena Marcos menolak untuk melakukan pemilu itu, maka dibentuklah NAMFREL. Jadi bagian ini koin untuk pemilu misalnya itu adalah cara masyarakat untuk membalelo pada kekuasaan. Jadi itu intinya, dan pasti akan banyak cara yang dipakai pemerintah untuk menahan isu penundaan ini berlangsung terus dengan cara tadi anggaran dinegosiasikan terus. Padahal udah diputuskan itu perlu berapa 76 triliun tuh. Nanti kemudian dipotong 20 50, kalau tinggal 10 triliun ya pasti KPU menolak kan, dan bubarlah rencana itu. Jadi kejahatan kekuasaan itu betul-betul dalam hal-hal yang teknis pun mereka hitung tuh cara untuk meloloskan ambisi memperpanjang kekuasaan Presiden Jokowi. Jadi ini memang harus terus kita kawal terus karena berbagai macam cara kelihatannya akan dilakukan oleh penguasa, oleh rejim penguasa ini untuk tetap mempertahankan kekuasaannya secara inkonstitusional. Tapi bersamaan dengan itu, eskalasi kemarahan publik pada soal-soal yang kadangkala kalau soal minyak goreng itu udah berarti persoalan struktural. 70.000 harga minyak goreng itu mending kita goreng pakai Pertamax mungkin tuh. Dan satu itu pun cuman 70.000 itu bisa dapat 7 liter Pertamax buat goreng-goreng. Jadi kita mesti hati-hati juga melihat kemarahan publik itu, apalagi emak-emak itu, dia masih satu waktu akan meledak di Pasir. Karena antrian beratus-ratus meter itu bukan sesuatu yang sekedar dianggap ya itu cuma soal distribusi permainan harga, enggak. Ini udah bagian intelijen juga udah masuk di situ tuh untuk memanas-manasi situasi, misalnya testing water kemampuan Presiden Jokowi untuk berpikir bijak. Jadi kalau kita sebut sekarang bahwa bola panas itu memang udah ada di tangan Jokowi, dan menteri-menteri satu waktu akan tambahin bola panas itu, bahkan bukan dengan bola panas tapi dengan bensin panas misalnya di dalam politik kekacauan. Itu yang ingin kita cegah, jangan sampai kemarahan publik itu berlanjut di jalanan dan dimanfaatkan oleh penunggang-penunggang. Kan itu selalu yang kita inginkan. Nah, karena itu saya kira aparat polisi atau TNI bahkan udah punya semacam roadmap, peta potensial kekerasan 2 pekan ke depan itu. Ya. Nah ini dalam situasi begini, ini muncul lagi nih kita diingatkan dengan berita-berita lama. Saya dapat kiriman berita lama ini berkaitan dengan harga-harga komoditi yang terus meningkat ini. Pak Jokowi itu pernah disebut nih pada tahun 2015, dia menyatakan bahwa saya tahu siapa yang main gula, siapa yang main migas dan main minyak. Saya tahu benar gitu. Jadi artinya agak aneh kalau sejak tahun 2015 beliau sudah tahu kok kemudian justru meledak di tahun 2022. Dan pemain-pemain itu bilang saya tahu berapa yang kami udah kirim ke Anda gitu dalam pemilu tuh. Kan begitu jadinya kan. Jadi soal-soal beginian kalau Presiden Jokowi ngomong, orang anggap ya ada Pak Jokowi, nggak usah komen lah, so nanti akan dibongkar justru. Anda dapat presentasi berapa untuk spanduk, berapa untuk buzzer, yang juga dibiayai oleh tokoh-tokoh yang diketuai oleh presiden kan. Jadi kita tahu semua yang kita sebut pendekatan politik ekonomi. Pak Presiden itu diijon dari awal oleh orang-orang yang dia tahu itu tuh. Jadi begitulah tukar tambah politik. Jadi akhirnya berita lama juga muncul dan semua orang merasa, ya kalau tahu kenapa sekarang justru mengangkat tokoh-tokoh itu untuk duduk di otorita-otorita atau kawasan-kawasan strategis. Itu ada artinya dia tahu itu, tetapi orang yang dia ketahui tahu lebih banyak tentang dia, akan begitu jadinya kan. Jadi karena itu tadi di awal kita sebut bahwa Pak Presiden itu bukan sekedar petugas partai. Dan memang betul istilah Ibu Mega waktu itu, dia petugas partai karena adalah kader yang ditugaskan untuk memimpin negara. Tapi sekarang dia adalah juga petugas dari oligarki itu. Nah saya kira itu yang dibaca juga oleh oleh Ibu Mega, oleh Pak Surya Paloh.
Sehingga untuk memeras Ibu Mega dan Pak Surya Paloh supaya ikuti keinginan istana itu nggak mungkin, karena mereka lebih paham apa sebetulnya kong-kali-kong yang terjadi di istana. Ya. Maksud saya mereka artinya Pak Surya Paloh dan Ibu Mega tahu betul apa yang disebut kong-kali-kong yang menyebabkan harga minyak goreng tak terkendali, yang menyebabkan kartel gula akan kembali berkibar. Macam-macam kartel itu ada di sekitar Menteri Perdagangan, ada di sekitar Menteri Perindustrian, dan semuanya adalah all the president man. Ya. Oke, Bung Rocky, di luar itu ini sangat ramai di media-media dan terutama di media sosial. Ini berkaitan dengan ada seorang dokter ya di Sukoharjo di Jawa Tengah, gitu, yang dia aktivis kemanusiaan, Hilal Amar, kemudian ditembak mati oleh Densus gitu karena dicurigai sebagai bagian dari teroris ini Jamaah Islamiyah, dan orang kemudian mempertanyakan apakah oke, kalau toh ini kan baru dugaan, dan kemudian kenapa mesti sampai ditembak mati ini, apalagi ini seorang dokter yang saya kira buat bangsa ini dokter itu aset yang susah loh kita menciptakan, bukan menciptakan ya, menghasilkan seorang dokter itu. Ya selalu ada hal yang tiba-tiba dimunculkan dalam keadaan kerumitan isu itu, dan soal teroris ini berkali-kali kita mau terangkan bahwa istilah teroris itulah istilah yang ampuh memang untuk membuat bingung publik atau mengacaukan opini publik. Tapi lagi-lagi istilah teroris itu istilah dunia, kesepakatan dunia tuh pada satu era. Dan sekarang era itu udah selesai. Jadi kalau masih ada orang yang dianggap teroris, itu artinya mungkin ada anggaran yang harus dihabiskan. Dan itu akan dihitung anggaran sekian, terorisnya berapa. Jadi saya menyesalkan karena kita mau ada deradikalisasi, bahwa tetap ada orang yang berpikir memanfaatkan situasi untuk kekerasan. Tapi kalau kemampuan intelijen itu hanya diandalkan pada laporan, dan laporan itu kemudian menghasilkan jenazah, itu artinya potensi untuk menghidupkan kembali kekejaman dan dendam itu akan muncul lagi tuh, justru dalam keadaan yang ranting-ranting lagi terbakar. Tapi orang tahu selalu mesti ada pengalihan isu. Jadi kira-kira publik mulai merasa bahwa nanti akan ada lagi 2-3 teroris yang akan ditembak atau ditangkap demi pengalihan isu. Jadi kita mesti betul-betul hati-hati isu-isu ini. Jadi tentu petugas di lapangan nggak ngerti ya apa yang didesain di pusat kan. Kan ini Densus kan petugas di lapangan yang hanya menunggu perintah dan indikasi segala macam. Tapi saya menganggap ada satu desain untuk balancing issue itu antara kesulitan ekonomi, ambisi untuk menunda pemilu, dan karena itu mesti diimbangi dengan isu yang biasa disebut isu yang langsung meledakkan perhatian publik. Karena apalagi seorang dokter, maka lalu jadi kontroversi. Ini masa dokter jadi teroris? Bukankah dokter itu diperintahkan oleh sumpah Hippocrates bahwa dia mesti menolong orang tuh. Jadi ini akan jadi perdebatan jauh tuh, sehingga orang anggap ini pasti atau salah tembak atau memang disengaja, atau ya bagian-bagian kekacauan ini akan masuk lagi ke dalam wacana publik. Demikian juga kemarin 2 hari lalu ada yang mungkin nggak ada di media massa itu, tapi bocor dari luar negeri, protes dari penduduk Papua tentang isu pemekaran ya? Isu pemekaran provinsi segala macam. Itu kan pertanda bahwa dari Aceh sampai Papua itu ada ketegangan sosial. Nah itu yang nggak mau dilihat oleh presiden, walaupun presiden tahu dia cuma mau fokus pada penundaan pemilu dan pada pindahan ibu kota tuh. Jadi seolah-olah ini presiden memang nggak punya konsep tentang negara tuh. Ada kekacauan macam-macam, tapi dia tetap kasih sinyal bahwa ibu kota harus pindah, dan saya mau resmikan itu di 2024. Kalau belum sempat 2024, 2027, karena itu masa jabatan diperpanjang. Jadi underlying conversation ini yang nggak bisa dibaca oleh publik, tapi seolah-olah presiden anggap kita tegak pada konstitusi. Pada saat yang sama, dia mengizinkan pembicaraan itu berlangsung terus, dan bahkan mulai menikmati mobilisasi dukungan itu melalui kebulatan tekad. Ya, itu kira-kira. Ya, dan situasi yang semakin harga-harga tidak terkendali, ini kan menunjukkan pemerintah sebenarnya tidak lagi under control ya, tidak mengontrol situasi, dan harusnya dalam situasi begini bukan kemudian jadi alasan untuk ditunda, justru harusnya lebih dipercepat gitu, karena ya memang sudah under capacity gitu. Ya itu pentingnya kita ucapkan secara terbalik. Dalam keadaan sekarang justru lebih baik Presiden Jokowi mempercepat pemilu, karena dengan itu dia nggak melanggar konstitusi, karena dia
kan Konstitusi bilang bahwa pergantian presiden bisa tidak tepat waktu kalau tadi kapasitas presiden sudah tidak mampu. Jadi jangan tunggu orang menganggap presiden nggak mampu, dia sendiri bisa secara wise mengatakan oke, lebih baik saya tunda, saya percepat pemilu karena saya beri kesempatan pemulihan ekonomi itu dipimpin oleh orang lain. Kan itu pertandanya kan. Dan sama seperti dulu Pak SBY di akhir periodenya kan masih di kalangan Partai Demokrat juga waktu di akhir periode SBY bahkan membujuk SBY untuk 3 periode tuh karena sukses justru tuh, dan memang sukses waktu itu. Dan SBY bilang memperpanjang kekuasaan saya itu artinya membunuh demokrasi, jadi jangan bicara itu. Jadi Pak Jokowi sebetulnya kutip aja kalimat Pak SBY itu kan. Tapi ya memang di belakang Jokowi ya partai-partai komorbid itu ingin supaya dia melekat terus dengan Jokowi. Dan bahayanya begitu terjadi percikan yang potensial jadi api, ini partai-partai komorbid ini yang kabur duluan, seolah-olah menjadi pahlawan, lo tinggalin Pak Jokowi sendirian. Itu yang mestinya yang kita ingatkan pada Pak Jokowi. Anda bisa dipuja-puji dan pada satu detik kemudian Anda akan dikhianati. Karena itulah watak dari partai-partai pendukung. Ya. Atau bukan pendukung, sebetulnya penjilat. Ya, oke. Terima kasih. Mudah-mudahan sekali-kali pesannya sampailah kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi, please jangan hanya dengerin orang-orang seputar Anda yang seperti Anda sebut sendiri sebenarnya ingin menjerumuskan Anda. Kan gitu ya, Pak Jokowi dulu pernah menjerumuskan. Nah, jadi apa bedanya kan ketika soal 3 periode itu menjerumuskan? Sekarang justru menurut ini kalau dengan logika PSI loh ya, Bung Rocky, bukan logika saya ya. Kalau 3 periode itu lebih konstitusional. Kalau yang penundaan pemilu tidak konstitusional. Kan gitu ya. Ya, logika PSI itu logika yang putus sebetulnya karena dia nggak paham dalil-dalil bernegara. Jadi kalau kita terangkan tadi dia makin bingung, lalu dia makin ngeyel. Udahlah, kita nggak bagian ya. Nah, kan dalam pepatah anak-anak itu jangan didengerin gitu. bahkan mesti dijawer kalau anak-anak bukan didengerin. Oke, makasih Bung Rocky dan jangan lupa tetap salam 0%.